kasus pembunuhan Vina yang terjadi 8 tahun lalu kembali menjadi perhatian masyarakat. Ini fenomenal banget. Ya, dan ini katanya polisi sudah menangkap terduga pelaku bernama Peggy. Katanya, tapi tetap jadi kontroversi nih. Banyak kontroversi dan juga ini ada tayangan di mana ketika jumpa pers tersebut ada ucapan ataupun gestur tubuh dari karena dia menolak bahwa ada kucing ya. Gak kelihatan kamera. Kaget gua. Iya. Jadi dia tuh sambil habis kayak press con gitu terus dia bilang demi Tuhan apa dia ngomong itu saya tidak melakukan apapun. Oke, nah dalam konferensi pers kemarin menurut netizen ada kejanggalan. Kita lihat dulu video berikut ya. Yes. Oke, bersama Joyce Manurung ini dia. Oke, Mbak Joyce. Tadi terlihat ada gelengan kepala berkali-kali bahkan di akhir-akhir statement Bapak polisi dia semakin kejang. Maaf ya, apakah itu ada tanda sesuatu? Ya sebenarnya kalau kita menggelengkan kepala dalam situasi itu bisa beberapa makna ya. Pertama sekali kita lihat dia akan menunduk terus. Ya. Jadi ketika orang menunduk ada satu rasa malu mungkin, takut dan sebagainya. Nah bukan soal terkait pembunuhannya tapi apakah itu diekspos ke publik. Itu mungkin menjadi rasa ketakutan dan rasa malu tersendiri. Takut dan malu. Kemungkinan ya. Lalu yang kedua menggeleng. Menggeleng bisa selain artinya tidak setuju dengan situasinya atau dengan pernyataan yang dia dengar, juga mengartikan tidak percaya dengan apa yang sedang dia dengar. Gitu. Jadi itu kan kronologisnya diceritakan dan beberapa fakta-fakta perilaku yang diucapkan. Nah kita nggak tahu apakah dia tidak setuju dengan tuduhannya atau dengan pernyataan statement demi statement yang disampaikan, atau dengan misalnya perilaku yang dijelaskan. Nah kita nggak tahu yang mana itu. Tapi ada kemungkinan memang dia merasa bahwa bukan seperti itu yang ingin dia sampaikan. Namun ada geleng-geleng kepala lain yang menurut saya itu bukan sifatnya ekspresi perasaan, namun reaksi fisiologis tubuh. Nah, apakah memang itu berkaitan dengan misalnya gangguan saraf gitu ya? Nah, saya berpikir yang tadi. Atau ya kita nggak tahu ini ya, atau memang itu sebuah habitual. Ya. Dari perilaku seseorang yang sifatnya itu refleks. Kebiasaan nih, misal suka sambil gini terus tiba-tiba gitu. Nah, itu yang kita perlu pastikan. Iya. Pastikan lagi. Jadi ada beberapa kemungkinan. Oke, kita akan lihat video berikut ini dia. Lihat. Nah, itu tuh yang menjadi kontroversi tuh akhirnya itu. Iya. Kalau dilihat kan ini memang sifatnya spontan ya. Jadi dia dihadapkan secara tiba-tiba pada media dan kemudian menjadi tersangka. Nah kalau saya melihat ini reaksi yang memang dia munculkan sebagai bentuk defense mechanism namanya. Melindungi dirinya. Statement saya rela mati. Nah rela matinya untuk apa? Kita kan belum tahu. Rela mati untuk dia mengakui kejujurannya atau rela mati untuk menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Atau mungkin saya tidak melakukan pembunuhan itu. Nah ini yang mana yang ingin dia bela, betul. Namun kalau kita perhatikan dia punya keberanian. Berarti memang ada unsur satu upaya untuk membela dirinya gitu ya. Tapi kalau saya lihat, maaf ya, kalau saya lihat ada gerakan senyum agak agak tarikan bibir gitu. Iya, tarikan bibir tuh kadang-kadang ada unsur anger, kemarahan di dalamnya. Ya. Balik lagi, ini marahnya kepada siapa? Itu yang kita harus telusuri ya, kita tanya gitu dengan. Kita lihat video berikut. Kita lihat ini dia. Itu ada tadi Pak Polisi berusaha nggak kena sih, tapi bener. Apakah kebetulan gerakannya atau? Iya, kalau saya lihat tadi ada satu pernyataan yang dia sampaikan dan itu di mute. Ya, jadi kita nggak dengar tuh dia ngomong apa. Oh gitu. Itu di mute ya. Coba kita lihat ya. Coba kita bisa diulang lagi ya. Boleh sekali lagi? Tentu harus didampingi oleh. Kita nggak dengar tuh. Sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh. Nah, jadi ini nih misteri-misteri yang jadi tanda tanya. Dan kalau tadi saya ngomong kayak betul. Jadi dia barangkali spontan menyampaikan satu statement yang kita nggak tahu apakah itu sifatnya bisa memunculkan polemik, bisa mengancam, bisa membahayakan, kita nggak tahu. Jadi sehingga itu berusaha untuk tidak diekspresikan gitu ya. Karena memang tempatnya ini tuh bukannya tempat untuk mengklarifikasi. Betul, nah, kalau misalnya sudah menjadi ini kan harusnya memang tepatnya adalah di pengadilan saat dia ada hakim, ada jaksa. Kalau di mute itu bisa jadi mungkin dia ngomong kasar, mungkin bisa jadi apapun. Kita nggak tahu ya. Apapun kita nggak tahu ya. Tapi ini maksudnya
mungkin ya pihak kepolisian juga bilang ya kalau memang mau berargumen ataupun itu nanti di pengadilan. Tapi yang unik adalah ini kasus tiba-tiba mencuat kembali setelah sebuah film muncul. Benar. Dan ini kasusnya tuh sudah 8 tahun yang lalu. Filmnya yang nonton sampai udah 5 juta lebih. Iya, iya. Gue udah nonton. Lu nonton? Nonton. Gimana lu nonton filmnya? Apa rasanya kira-kira? Gue belum nonton. Iya. Ya jujur gue gini, emang ini pernah viral. Jadi flashback lagi. Terus ada yang ini segala macam kan gara-gara viralnya itu gara-gara suara orang kesurupan, tapi ternyata yang diceritakan sama orang kesurupan dengan kronologis yang sudah ditemukan oleh polisi itu sama persis. Nah, itu makanya. Nah, dari situ muncul nama-nama yang tersebut seperti itu. Aduh, tapi ya udah kita doakan mudah-mudahan Semoga segera ya tertangkap pelakunya. Masa sampai 8 tahun gini jadi aneh juga ya. Betul. Kasihan Karena juga ini keluarganya udah jadi ya. atensi nasional juga. Aduh, Betul. aduh Mbak Joyce ada. Mau pergi ini ceritanya Kita nih. mau bukan itu kayaknya ada siapa sih? Gara-gara ini kali. Jangan-jangan ini keluarganya Makasih, Vina. Oke, Ini keluarganya sama-sama. Atau justru yang lainnya lagi. Oh, Mbak Joyce, Oke, terima kasih ya.